Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nggak soal ya. Kita bahas PS tentang interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Ada yang tahukah interaksi sosial apa? Ayo dong, udah kelas 9. Masa interaksi aja nggak tahu? Interaksi sosial itu adalah sebuah hubungan ya. Sebuah hubungan. Antara siapa? Antara sesama manusia. Siapa manusianya? Kita. Kita itu sebagai manusia yang sosial. Berarti kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita itu butuh berinteraksi kepada orang-orang banyak atau memiliki sebuah hubungan kepada setiap manusia yang ada di bumi. Atau bisa dibilang dia itu dengan hubungan timbal balik. Contohnya nih ya, kayak kalian kalau ngobrol nggak mungkin kan ngobrol sendiri-sendiri. Kalau kalian ngobrol sendiri-sendiri, ketika kalian ngobrol, misalkan hahaha gitu kan, ketawa lah ya ibaratnya. Tapi kalau misalkan kalian sendiri, kalian akan dianggap apa? Dianggap gila, ya nggak sih? Tapi kalau misalkan kalian ngobrolnya berdua, nah ini menjalin apa ya? Munculnya hubungan atau munculnya antara timbal balik gitu ngobrol kan. Kalian nggak akan disebut gila karena kalian memiliki teman bicara. Nah, biasanya interaksi itu dibaginya menjadi 3 atau yang disebut dengan macamnya lah ya. Macam interaksi sosial. Yang pertama itu adalah individu dengan individu. Maaf, ini aku tipe ya. Individu dengan individu. Yang kedua adalah individu dengan kelompok. Yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Nah, jadi kalau misalkan antara individu dengan individu, yang ini, itu contohnya biasanya kan antara pertemanan. Kayak kalian ngobrol gitu kan, main bareng berdua gitu. Terus kalau misalkan individu dengan kelompok, biasanya ketika kalian berada di dalam organisasi. Terus yang ketiga, kelompok dengan kelompok biasanya apa ya namanya? Seperti beradu argumen atau apa ya? Contohnya tuh kalau misalkan kelompok dengan kelompok, misalkan
perdebat lah ya, debat antar kelompok. Kayak misalkan ketika kalian sedang menjalani kegiatan tugas debat biasanya kan gitu kan. Nah, biasa dalam interaksi sosial akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi itu always ada di dalam kehidupan masyarakatan gitu kan. Kenapa? Atau mengacu pada hal-hal apa? Kenapa sih? Jadi pertanyaannya tuh gini, kenapa sih harus ada interaksi sosial? Kenapa? Alasannya. Jadi mungkin aku tulis apa ya? Alasan kenapa harus ada interaksi sosial. Yang pertama itu adalah kebutuhan dalam diri gitu, yang emang sebenarnya itu nyata. Kalian nggak bisa gitu sendiri-sendiri ngobrol atau kemana-mana sendiri. Mungkin kalian mungkin kalian pernah berada di fase enakan sendiri gitu, nonton sendiri, jalan sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Tapi ketika kalian seiring berjalannya waktu, ketika dengan kesendirian kalian akan merasa jenuh atau bosan. Karena ketika kalian jalan kan, ya udah jalan-jalan aja gitu, nggak ada teman ngobrol gitu. Kan nggak enak gitu. Yang kedua, disebutnya dengan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, penyesuaian antara diri sendiri dengan orang lain. Yang keempat itu tidak memaksakan kehendak atau keinginan kita sendiri gitu ya, atau keinginan gitu, keinginan diri sendiri. Karena kita kayak berada mungkin dia nggak suka gitu, atau nggak mungkin kan kita selalu memaksakan gue pengennya ini, lo harus nonton ini, gue nggak mau kalau nonton yang itu gitu, yang itu nggak seru, padahal kalian belum tahu kebenarannya gitu. Terus juga ada hal-hal yang mendasari, ada hal selalu didasari atau terdasarkan. Nulisnya gimana ya enak ya? Hal-hal yang mendasari interaksi sosial. Yang pertama itu sebutlah A, jangan deh. Kayaknya dari tadi 1, 2, 3 terus gitu ya. Usia. Apa sih usia itu adalah hal yang mendasari interaksi sosial gitu? Kenapa?
Karena kalau misalkan, kan aku bilang tadi interaksi sosial adalah suatu hubungan atau timbal balik gitu kan. Yang paling gampangnya itu ngobrol. Bisa dilihatnya gitu ya, ngobrol berbicara gitu. Sama aja yang ngobrol berbicara. Nah, kalau usia ini tuh kenapa gitu loh? Karena setiap kita berbicara, kita akan selalu menyesuaikan obrolan ketika kita berbicara sesuai usianya gitu. Gimana sih? Kok belibet ya? Jadi maksudnya itu kayak interaksi sesuatu di mana akan ada kejadian di mana kita dihadapkan dengan berbagai jadi kalian kalau misalkan ngobrol nggak mungkin kan, atau memiliki hubungan nggak mungkin gitu hanya satu orang gitu dan usianya sama kalian gitu. Kalian sekarang kelas 3 ya? 15 bukan sih? Ya, 15 ya. 15 apa 14? 14, Kak. 14. Ketika kalian umur 14 tahun, kalian lebih nyaman ngobrol itu sama usia 14 atau 20? 14. 14. Iya, ketika kalian usia lebih nyambung, lebih oke gitu kan. Ngobrol sama umur yang 14 karena pola pikir kalian hanya sebatas pola pikir ya. Pola pikir kalian itu di usia 14 itu hanya pertama sekolah, 2 belajar, 3 aja ya yang relate banget gitu. 3 percintaan. Ya enggak sih? Pasti kalian kalau ngobrol nggak jauh-jauh dari sekolah, belajar, sama percintaan. Nih di sekolah, walaupun kalian beda sekolah misalkan ya, ini di sekolah gue itu ada peraturan nggak boleh bawa tip X gitu. Anak SMP 1 kan nggak boleh bawa tip X kan. Tapi peraturan itu aku nggak tahu deh, sekarang masih berlaku atau enggak. Nggak boleh bawa tip X, kenapa alasannya? Karena takut nyoret-nyoret meja gitu loh. Tapi di SMP misalkan di MTS, kan SMP 1 dengan MTS gitu ya. Di MTS itu nggak ada tuh peraturan kayak gitu. Menurut anak MTS itu peraturan yang konyol gitu. Karena kita butuh buat tip X buat menghapus tulisan kita pakai pulpen gitu kan. Masa sih kita anak SMP masih nulis pakai pensil gitu. Kan not easy banget gitu, nggak beken banget gitu. Tapi anak SMP ini bilang, oh tapi kita pakai label kok gitu. Malah ribet mendingan tip X gitu kan. Setidaknya gitu kan ada obrolan gitu ke sekolah. Terus obrolan belajar. Duh gue capek banget belajar dari jam segini sampai dari jam kalau sebelum corona ya, jam 7 sampai jam 1. Terus ditambah les dari jam 3 sampai jam 5 gitu. Terus pas udah pulang masih aja dibilang HP terus gitu. Belajarnya kapan? Lah dari pagi sampai sore aku ngapain? Aduh panco gitu kan. Yang ketiga percintaan. Ih gue lagi suka sama dia nih. Dia soalnya cute, dia dewasa gitu, atau wah pokoknya kita tuh ngobrolnya oke lah gitu. Nah, tapi ketika kalian ngobrol sama tante kalian atau kakak kelas, kakak tingkat lah ya, misal sepupu yang usianya itu 20 tahun. Pola pikir anak-anak 20 tahun itu
bukan lagi tentang sekolah belajar percintaan gitu. Yang pertama itu pola pikirnya pertama uang. Mungkin kalian juga mikirin uang. Cuman kalau uang di umur 20 tahun itu kayak gue mau beli batagor minta duit ke orang tua aja udah malu. Kalian minta uang, mah beli kuota mah. Oh yaudah nih. Tapi umur 20 tahun ini udah malu minta uang jajan ke orang tua tuh gitu. Pasti ngomongnya, aduh gue mau cari ini gitu. Yang kedua misalkan percintaan mungkin sama ya, bisa ngobrol, bisa join gitu. Tapi beda, kalian itu mikirnya itu percintaan, yang penting si doi itu selalu ada, anjay gitu. Tapi umur 20 selalu ada tuh nggak perlu gitu. Yang penting maksudnya bukan. Jadi maksudnya gini deh, percintaan umur 14 tuh yang penting gue kalau jalan sama lu nggak jajan juga nggak apa-apa gitu. Yang penting gue ketemu lu gitu kan. Tapi umur 20 ketika nggak dijajanin atau kita nggak nongkrong atau makan minum tuh kayak seret banget anjir gitu kan. Emang gue apaan gitu loh, lu ngajakin main tapi nggak, ya udah kalau misalkan lu nggak punya duit gue aja yang beli gitu. Jadi pola pikiran umur 14 sama 20 tuh berbeda. Walaupun nanti ada ya masih bisa berhubungan atau ngobrol, cuman enggak seintens ketika kalian ngobrol dengan sebaya kalian gitu. Apalagi sama orang tua kan. Kita akan lebih ngobrol dengan orang tua dengan nada sopan, santun. Gak bisa tuh kita ngomong yang nada tinggi gitu, karena hati orang tua itu gampang gampang kesinggung gitu. Jadi kita kalau ngobrol sama orang dilihat dari usia gitu kan. Oh 14, cuman 15-16 masih oke lah ngobrol secara informal lah ya. Tapi kalau misalkan ngomong sama guru, ngomong sama yang 20, 30, 40 gitu kan udah mulai formal, kita bisa lah kita berucapnya itu dengan formal gitu. Yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin kan ada 2 ya. Bukan sih. Terus yang perempuan gimana? Salah apa? Gini ya. Ini laki-laki, ini perempuan ya. Nah, ketika jenis kelamin itu merupakan hal yang mendasari interaksi atau suatu interaksi, karena memang jenis kelamin ini sangat mempengaruhi suatu interaksi. Nah, jadi contohnya sangat mempengaruhi terjadinya atau proses interaksi. Biasanya aku mau di sini kan ada laki-laki dan perempuan kan. Ada Ica sebagai perempuan gitu. Terus ada Azla, Davina, Ismi, Ki sama Zamira kan perempuan. Nah, di sini laki-lakinya si Mailandri sama Kyle. Kyle itu Mikael kan ya? Mikael. Iya. Ya. Nah, aku mau nanya deh, antara sama laki-laki sama perempuan yang join saat ini, kalian ketika ngobrol sama lawan jenis biasanya ngobrolin apa? Biasanya ngobrolin Tugas sama yang lain sih. Iya, sama yang kalau tugas mah basic banget sih, tugas gitu kan. Tugas sekolah. Sekolah tuh udah basic banget. Selain itu apa?
Paling film, Kak. Film, Gibah Kak, gibah. hobi gitu ya. Hobi atau game lah ya. Nah, ketika kalian ngobrolin tugas sekolah, film, hobi, game, itu tuh masih nyambung gitu. Walaupun laki-laki nyambung ngomong sama perempuan, perempuan juga sama gitu. Karena film itu genrenya kan banyak gitu. Hobi juga, oh gue suka hobi main basket nih. Oh iya gue juga sama gitu. Atau game, gue lagi main game ML, lo main gak? Oh gue gak main ML gitu kata perempuannya. Tapi gue mainnya PUBG gitu atau FF gitu kan. Masih oke lah, berarti kita memiliki yang sama gitu, kesukaan yang sama gitu. Jadi kalian ngobrolnya masih oke kan kalau ngobrolin keempat ini. Tapi ketika si laki-lakinya ngobrol atau jangan deh perempuannya, ketika perempuannya sudah ngomongin fashion, atau kalian lah sebagai laki-laki dengan perempuan ketika ngomongin fashion, itu udah berbeda, ya enggak sih? Karena perempuan itu, si wanita atau perempuan pasti fashionnya dia tuh lebih, walaupun banyak ketomboy kayak apa ya namanya, ya pakai sweater cowok oke lah gitu kan. Tapi pada dasarnya pasti dia akan memakai fashion yang sedang tren, fashion yang tren. Nah sekarang fashion perempuan yang lagi tren kayak apa? Kayak Korean style gitu, style lagi Korean style. Terus ada barat juga, barat mah udah banget sangat amat pecinta gitu ya. Nah, laki-laki fashionnya apa? Laki-laki fashionnya apa? Lebih ke simple gitu kali. Bebas. Tas, oke. Simple, tas, sepatu gitu kan. Kalau misalkan apalagi ketika si cowoknya nyamper si cewek gitu kan, aduh gue belum touch up nih, maksudnya belum ganti baju atau itu gitu kan, pasti nungguin cewek lama nggak sih? Biasanya lama ya, belum dia tuh milihin bajunya yang sama gitu, yang kontras gitu warnanya gitu. Misalkan masa sih ungu ketemu merah, bentrok nggak mau gitu kan, dia bakalan cari baju yang sesuai dengan atau warnanya tuh yang pas gitu. Tapi kalau laki-laki udah apa yang seadanya aja gitu, yang sesimpel mungkin yang lu tuh nyaman gitu. Gue aja pakai celana, misalkan celana jeans dengan apa namanya sweater udah oke kok gitu kan. Tapi kalau perempuan nggak bisa, gue harus nyocokin gitu. Bahkan tapi aku bukan tipe yang ribet sih, cuman ada aja yang enggak, gue kerudungnya itu harus sinkron dengan baju harus sinkron dengan celana atau rok gitu, yang harus sinkron juga dengan tas gitu, yang sangat amat, ya Allah tas itu nggak usah disinkronin amat gitu kan sebenarnya. Terus yang ketiga, ini kayak ngejudge. Ada 3 level aja ya. Pertama ada warna putih. Sara banget. Penampilan fisik. Terus sama bentuk tubuh. Warna kulit. Nah, sebenarnya dalam masyarakat ini tuh banyak banget yang lo hitam gitu, lo putih, lo mah putih pakai baju ini atau ini juga cocok aja gitu. Gue kan hitam gitu kan. Gue kalau pakai yang outfit hitam bakalan nggak kelihatan gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk apa ya, tergantung pada
diri gitu. Untuk si warna kulit tuh maksudnya tuh kayak tergantung kitanya gitu loh. Kalau lebih gampang tuh contohnya gimana ya? Oh, di Australia. Pernah dengar nggak sih ketika di Iya sih Australia. Australia itu kan awal mulanya itu nyatu sama Indonesia. Nah, karena ada perubahan iklim dan sebagainya menjadikan si Australia itu misah gitu kan daratannya gitu. Nah, awalnya itu si Australia ini adalah pulau kosong. Lalu dihuni sama orang-orang Inggris. Tapi narapidana. Jadi tuh di sana kan penjaranya penuh gitu. Saking penuhnya jadi narapidana ini dibuang ke pulau si Australia ini. Nah, tahu sendiri kan orang Inggris tuh apa namanya? Berkulit putih kan, ya. Berkulit putih. Nah, jadi ketika dia bertemu dengan orang asli Australia yang memiliki kulit hitam, maaf ya, dia tuh bukan kosong, ada cuman sepi gitu. Nah, penduduk aslinya itu sama kayak kulit orang Papua yang berkulit hitam. Nah, si kulit putih ini nggak mau disatuin sama orang si kulit hitam. Jadi waktu itu tuh ada pembantaian kepada kaum kulit hitam. Karena menurut si kulit putih ini, kulitnya atau jelek gitu atau apa gitu kan. Tapi karena udah nggak ada nih, ini kan udah lama kan pembantaian ini. Karena mereka itu berpikir warna kulit hitam tuh eksotis. Jadi mereka lebih suka orang-orang yang berkulit hitam. Terus ada yang kedua, ada yang berapa sih? 1, 2, 3, 4. Penampilan fisik. Nah, penampilan fisik itu tuh kayak seseorang akan lebih suka berinteraksi dengan orang yang berpenampilan menarik gitu. Seseorang akan lebih suka atau tertarik kepada orang yang menarik. Menarik dalam bentuk fisik dong. Jadi walaupun ada yang bilang kita itu nggak boleh menilai orang dari covernya gitu kan. Tapi nggak dipungkiri juga ketika kita melihat jujur-jujuran ya, misalkan jujur-jujuran. Misalkan kalian di jalan sering nggak sih ketemu anak pang? Nggak terlalu. Tapi pernah? Pernah. Kalian berpikirnya tentang orang itu apa? Dengan penampilan mereka yang banyak nakal, ya, tatonya apa? nakal. Pasti kita mikirnya langsung, ih nakal banget gitu kan? Atau kok nggak dilarang gitu sama orang tuanya gitu kan, sampai bertindik, bertato gitu. Terus juga kenapa mereka itu kayak minta-minta di jalan-jalan gitu, jalan apa namanya, lampu merah, katanya belum makan 3 hari. Aku sering banget tuh
Kak maaf, sumbangannya aku belum makan seminggu atau 3 hari 2 hari gitu. Ya aku kalau misalkan bawa uang yang nggak gede kayak 50 gitu, ya udah aku kasih gitu kan, kayak 5.000 atau bahkan maaf 2.000 gitu. Aku kasih gitu kan. Karena ya udah sekalian berbagi aja gitu. Tapi aku berpikir dia makan nggak bisa, tapi dia buat tato kok bisa gitu. Dia makan nggak bisa, tapi kok masang tindik bisa gitu. Bahkan masang tindik dengan tato itu tuh harganya lebih mahal berkali-kali lipat gitu loh. Maka nasi warteg goceng aja udah kenyang. Ya 10.000 lah. Dengan tindik yang aku nggak tahu sih harga tindik dan tato berapa, cuman kayaknya sih lebih dari 50.000 gitu. Dan aku berpikir kenapa mereka punya uang buat hal itu tapi nggak punya uang untuk makan gitu. Padahal kita nggak tahu orang pang itu sebenarnya kalau misalkan kita ajak ngobrol itu tuh benar-benar baik gitu. Bahkan dia itu bilang saya tuh lebih baik minta-minta daripada nyuri gitu kan. Dan ada orang di kampus aku, ada ibu-ibu dia pakai baju sopan, pakai kerudung gitu. Tapi ternyata dia tuh ngambil HP para jamaah yang sedang sholat di masjid kampus gitu. Dan tertangkap di CCTV gitu. Sebentar ya, aku dipanggil. Jadi intinya kalian akan lebih suka dengan orang yang berpenampilan menarik atau menurut kalian itu oke gitu. Kalian akan langsung ngejudge. Kalau misalkan berpenampilan buruk, kalian akan langsung ngejudge dia itu nggak baik, dia itu nakal, dia itu bla 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 bla. Padahal kalau misalkan kalian sudah telusuri dia itu ternyata orangnya baik dan nggak suka dengan kejahatan gitu. Dengan sebaliknya ketika kalian berpikir dia rapi, dia pakai ini aja begini gitu kan. Jadi nggak mungkin dia tuh maling, tahu-tahu ternyata dia tuh maling gitu. Jadi jangan jangan menjudge. Tapi walaupun itu nggak bisa dipungkiri, kita sebagai manusia pasti akan langsung melihat dengan penampilan dulu sebelum kita ngajak ngobrol atau menanyakan suatu hal yang lebih intim. Ngajak teman lah, berteman lah ya intinya. Yang selanjutnya itu ada bentuk tubuh. Nah, orang-orang akan cenderung menganggap bahwa ketertarikan antara bentuk tubuh itu disebut dengan hal yang lumrah atau disebutnya apa ya, biasa gitu ya, klise, menganggap bahwa ketertarikan dapat menjadi maaf mengungkapkan bahwa ketertarikan dapat dilihat dari bentuk tubuh seseorang. Dia tuh hampir sama-sama sama penampilan fisik ya. Cuman dia itu lebih ke benar-benar bentuk tubuh gitu. Kan kalau penampilan fisik tuh kan penampilan yang dilihatkan atau perlihatkan kayak rapi atau enggaknya gitu kan. Tapi kalau bentuk tubuh benar-benar si bentuk tubuhnya yang dilihat, atau dia kurus kah, krempeng kah, gemuk kah gitu loh. Kenapa sih bentuk tubuh itu salah satu dari interaksi sosial gitu?
kalau misalkan kalian enggak memasukkan bentuk tubuh, kalian akan nggak bisa nggak bisa apa sih, aku kok susah yang ngomongnya. Memilih atau memilah atau banyak masih atau berpikiran atau membatasi pembicaraan. Ya, gitu aja ya. Membatasi pembicaraan gitu. Ketika kalian ngomong sama orang yang lebih kurus, apakah sopan ketika kita ngomongnya, lo mah makan banyak mulu tapi nggak gemuk-gemuk gitu. Sebenarnya nggak sopan ya. Padahal si orang yang memiliki tubuh kurus itu tuh pengen banget bentuk tubuh dia itu berisi, karena mungkin dia cepat lelah kah gitu kan, atau cepat sakit kah gitu kan, karena badan dia yang terlalu kurus gitu. Dan ketika kita ngomong sama orang yang lebih gemuk dari kita, lo makan mulu anjir gitu, nah udah gemuk juga gitu kan nyakitin banget gitu kan. Padahal kita nggak tahu gitu loh, yang bentuk tubuhnya gemuk pengen banget dikurusin ya minimal mengurangi lah ya. Karena orang gemuk itu lebih gampang capek kebanding orang yang kurus gitu. Nah, ketika orang yang berbentuk badan bentuk bulat dong atau gemuk lah ya, akan dikaitkan dengan sifat-sifat yang pertama itu tenang. Yang kedua itu suka introspeksi. Yang ketiga itu santai. Tapi kalau misalkan bentuk apa ya kalau kurus tuh? Bentuk apa guys? Atletis lah ya. Atau kurus. Dia itu memiliki sifat yang percaya diri. Iya enggak sih? Iya enggak? Percaya dirinya tuh pasti orang-orang yang bentuk atletis itu akan lebih memancarkan kepercayaan diri dia. Aktif. Terus sama dominan. Relate banget nggak sih? Yang pertama, kenapa sih orang yang gemuk itu tenang? Karena dia itu takut banget ngomong yang menyakiti perasaan orang lain gitu. Karena dia itu sering banget kena judge atau sering banget kena terluka dengan omongan seseorang gitu. Jadi menurut dia, ya gue nggak boleh kayak gini. Jadi harus tenang gitu, harus berpikir jernih gitu. Terus kenapa dia itu suka introspeksi? Karena kalau misalkan dia nggak maksudku nggak orang atletis nggak introspeksi ya, cuman kalau yang orang gemuk itu introspeksinya lebih mendalam gitu. Boleh nggak sih gue kayak gini? Boleh. Kalau gue kayak gini, kira-kira akibatnya apa gitu kan? Yang ketiga ada santai. Dia itu lebih benar-benar kesantai banget. Kayak, lu mau beli apa? Beli ini nggak? Oh ya udah, ayo gitu. Beli itu nggak? Iya, ayo gitu. Terus yang bentuk atletis, dia itu memiliki percaya diri yang tinggi, sangat amat percaya diri gitu. Kenapa nggak dibilang kenapa bukan karena orang gemuk ini nggak percaya diri ya? Percaya diri, cuman ada batasnya gitu. Karena dia itu mikir, gue kan ini gitu. Lebih ya gitulah, ngerti gak sih? Astagfirullahaladzim. Ya gitulah pokoknya. Terus yang kedua aktif, yang ketiga ada dominan. Dia lebih suka mendominan semua.
Semua. Oh ya, ini mau di screenshot nggak? Mana ya? Nih. Kalau nggak nanti aku kirim record, jadi kalian bisa lihat sih sebenarnya. Udah, Kak. Oh udah, gece. Mantap jiwa. Dari situ ada yang mau tanyain nggak? Enggak ya. Yang terakhir itu sangat amat Enggak, relate. Kak. Wacana. Apa yang terlintas dari dalam diri kalian ketika dihadapkan dengan wacana? Besok kita ke Dufan yuk. Oh hayu. Jangan deh, ke Dufan mahal. Yang gampang reuni SD lah ya. Kalian kan masih SMP. Reuni SD yuk, kangen sama anak SD gitu. Ayo, kapan atur gitu. Tapi ketika udah hari H, aduh nggak bisa. Aduh gue ada kerja kelompok, aduh gue ada tugas, aduh gue mau pergi sama keluarga gue gitu kan. Padahal sebenarnya ada benar-benar yang nggak bisa, tapi ada juga yang gue males gitu. Menjadikan bentuk si wacana gitu kan. Karena apa ya disebutkan dengan seseorang yang mengemukakan dengan hal-hal yang ingin dilakukan. Iya, seseorang yang mengemukakan dengan hal-hal yang ingin dilakukan. Contohnya tadi ya mau healing. Yang kedua tadi tuh kita udah sekarang itu syarat-syarat berlangsungnya interaksi sosial. Kenapa sih punya syarat-syarat gitu? Ya kalau misalkan kita nggak memenuhi syarat-syarat ya kita nggak bisa interaksi sosial gitu. Ketika kalian masuk SMP 1, kalian itu memenuhi syarat-syarat yang diinginkan pihak SMP-nya gitu atau guru-guru SMP 1-nya. Kayak misalkan NEM kalian itu harus segini, pelajaran di matematika kalian segini, pelajaran IPS, IPA gitu kan. Apalagi wilayah kalian harus di setu gitu. Itu kan syarat-syarat agar kalian diterima oleh SMP Negeri 11 atau SMP Jakarta gitu kan. Yang aku tahu sekarang tahun kemarin ya, aku nggak tahu tahun berapa, aku lupa deh. Di Seman 11 tuh yang boleh masuk ke situ tuh hanya orang-orang yang berdomisili Lubang Buaya. Di luar Lubang Buaya itu nggak boleh gitu kan. Karena emang bukan
termasuk syarat, memang itu tuh syaratnya gitu. Tapi kalau misalkan syarat-syarat interaksi sosial itu yang pertama itu ada kontak fisik. Kontak fisik itu artinya itu bersama apa ya? Menyentuh. Ya, kontak fisik gitu ya. Menyentuh secara langsung. Ada nggak sih di sini kalau ngobrol atau ketawa suka tepak-tepak atau mukul orangnya yang ada di samping gitu? Ada, Kak. Itu kayaknya cuma cewek doang deh. Apa ya? Ya nggak sih? Iya juga ya, Iya. kayaknya cewek ya. Cewek doang, kayak cowok nggak pernah ada. Tapi kayaknya cowok juga pernah tahu, tapi nepak kalau Ya, tapi cewek. nepok meja kalau Oh. ngakak banget, kalau biasa sih kayak nggak sampai gitu juga sih. Iya sih, kalau udah ngakak banget bener-bener jokes gitu kan dia napaknya ke meja atau kemana gitu kan. Atau nggak kaki ditebak-tebakin tuh cowok Oh, baru. iya nepak diri sendiri gitu kan. Iya. Tapi ada beberapa laki-laki yang nepak temennya, tapi nepaknya tuh kalau laki-laki tuh benar-benar keras. Ditonjok bukan ditambah tapi ditonjok. Iya, ditonjok. Benar-benar apa tak gitu. Terus teman cowoknya, anjir gila lu ya gitu kan. Gampar balik deh. Hah? Terus ditonjok balik biasanya. Iya, biasanya tonjok balik ya. Tapi kalau perempuan kalau misalkan nepak benar-benar cuma tak gitu kan. Ih anjir kocak banget. Enggak, Kak. Temen aku kalau nepak pakai tenaga dalam. Serius. Beneran. Ya Allah, kasihan banget sih kamu. Berarti kamu jangan di samping orang yang suka nepak. Enggak. Soalnya aku duluan sih. Tuh, kamunya duluan sih. Kalau ngakak nggak nepok tuh nggak ada sensasinya, Kak. Nggak ada sensasinya dong. Cuman kalau misalkan, nih, kalian kalau ngakaknya sama teman kalian, ketika nepaknya oke aja kan, fine-fine aja gitu. Tapi kalau misalkan sama orang yang nggak kenal, kalian nepak gimana? Dimarahin lah. Dimarahin, iya. Pasti. Kayak freak banget. Iya, kayak freak banget. Apaan sih lo kenal aja enggak gitu kan? Kok main kontak fisik gitu loh. Tapi selain ngobrol dan ngakak yang suka tepak-tepak, ketika kalian pernah nggak sih ngeliat di kereta lagi desek-desekan gitu kan? Terus ada yang orang hamil atau bawa anak gitu yang sambil berdiri gitu. Kena kedempet-dempet, kita refleks nggak megangin itu anak? Refleks kayak ih bapak jangan kayak gitu, ini ada ibu hamil gitu kan. Walaupun kitanya lebih kecil misalkan kayak umur kalian 14 gitu kan. Oh iya gitu. Karena si bapaknya itu enggak apa ya? Enggak gitu mungkin ya. Kita refleks walaupun kita nggak kenal, itu kan fine-fine aja atau diperbolehkan ya kan. Itu jangan, itu ada anak kecil gitu kan. Dan kontak itu tuh terjadi hanya ketika hal-hal yang memang membutuhkan kontak fisik. Sesuatu. Ini tulisan aku jelek. Keadaan di mana sesuatu keadaan di mana seseorang kok aku bingung ya. Tadi aku mau ngomong apa sih? Sesuatu keadaan di mana seseorang memang harus memakai kontak fisik. Yang kayak aku sebutin tadi gitu kan. Tapi kalau misalkan di luar itu
dilihat juga keadaannya gimana gitu. Nggak mungkin kan kalian tiba-tiba megang orang gitu. Nggak etis banget atau freak banget gitu jatuhnya. Nah, kontak fisik ini disebutkan dengan apa ya? Dua macam. Yang pertama ada primer. Yang kedua ada sekunder. Yang primer. Harusnya primer warna ini ya. Primer. Primer. Arti primer apa? Apa yo primer? Aku langsung contohnya aja kali ya, biar kalian langsung, oh contohnya gitu. Ketika contohnya apa ya, berjabat tangan. Berarti kalau primer itu berjabat tangan bisa antara individu dengan individu, kayak orang tua dengan anak gitu kan, atau murid dengan guru gitu. Terus ada juga individu dengan kelompok. Kayak kalian salaman ketika sedang kayak halal bihalal gitu kan. Enggak. Kalau individu kalau berjabat tangan itu pasti individu antara individu. Enggak mungkin kan kalian berjabat tangan langsung dua tangan sekaligus. Pasti satu tangan aja. Ya entah berjabat tangan atau kalau dua tangan kayak gini loh. Apa sih, aku harus buka ini dong. Ke muka aku kelihatan nggak? Kok muka aku nggak ada? Ada, Kak, ada. Nih, kan kalau jabat tangan kan benar-benar antara individu dengan individu gini kan. Tapi kalau misal, ini kan hanya satu tangan. Tapi kalau misalkan dua tangan itu kalian begini kan. Gini kan, tuh gini tuh. Tangan, apa ya, salaman ibu-ibu biasanya. Gini. Di kondangan. Kalau aku, kalau begini itu biasanya emang gak mau nyentuh aja gitu kalau ya lagi ada wudhu gitu kan, gini gitu kan, gini. Tapi kalau misalkan cuman antara sesama perempuan mah ya nggak apa-apa kan bersentuhan juga. Tapi kalau misalkan sama laki-laki yang lebih tua dari kita, ketika dia nyodorin tangan gitu kan kalau misalkan orang tua atau sepupu atau paman bibi gitu, paman lah ya, om gitu, kalau ketemu kita langsung gini kan. Terus aku ada wudhu atau kita ada wudhu sebagai perempuan pasti gini, om baru datang gitu, gitu. Aku matiin lagi ya, soalnya gelap banget, jadi percuma aku buka kamera juga. Jadi primer itu berlangsung secara mana ya? Keadaan di mana saling berhadapan atau bertatap muka. Selain berjabat tangan, contohnya apa lagi? Swing. Tersenyum. Walaupun kita nggak kenal sama tuh orang, tapi kalau orang itu senyum, kita bakalan balik senyum nggak?
balik senyum lah ya. Nggak mungkin ada orang yang senyum kita judesin kayak buang muka gitu. Ya kalau misalkan kalian ditempatkan gitu, kalian senyum sama orang yang kalian kenal, ya bentuk tanda keramahan orang Indonesia lah ya. Berarti orang itu misalkan buang muka, kesel nggak? Kesel kan? Kayak anjrit, senyum kayak apa kayak walau kita nggak kenal gitu. Tapi kalau di Kanada, di negara apa ya aku lupa, senyum itu tuh nggak sopan kalau sama orang yang nggak dikenal. Tapi kalau karena berhubung kita orang Indonesia yang akan keramah tamahan, jadi kalau kita ada yang senyum kita bakalan otomatis balik senyum gitu, sebentuk tanda ramah kita. Terus selain tersenyum apa? Tersenyum, berjabat tangan, keadaannya kalian saling bertatapan, nyapa. Menyapa. Di sini ada yang menyapa. Ada yang sombong nggak? Nggak deh, jangan kayak gitu. Di sini ada nggak temen yang udah lama nggak ketemu kalian, tapi tiba-tiba ngechat atau sekalinya ketemu langsung ngomong, ih sombong lu. Ada nggak sih? Ih sombong banget sih lu. Ada. Sering banget kan? Ya. Nggak ada kayaknya. Aku sering banget ketemu sama orang-orang yang kayak gitu. Pasti kalian juga 1-2 orang pasti kayak ada yang kayak gitu. Ih sombong banget sih lu gitu. Terus dalam hati terus aku tuh ngomong, ih enggak kok. Gue ada di rumah aja, abis lu nya nggak main gitu kan. Dalam hati tuh, anjir sombong apa, lu ngubungin ya kagak gitu, ngechat ya kagak, ngajak main ya kagak, tiba-tiba ujuk-ujuk ngomong gue sombong lah, lu minta apa anjir gitu kan. Tampol deh, tampol. Iya kan, kayak lu tuh nggak sopan ngomong kayak gitu sama orang yang baru lu ketemu gitu loh. Apalagi notabene kita udah lama nggak ketemu. Kenapa sih harus yang terlontarkan pertama kali sombong lu? Harusnya, hai apa kabar, halo gitu kan. Ini mah sombong lu. Ya Allah, pengen kumusnahkan orang-orang kayak gitu. Ada ya, banyak. Jadi kalian kalau misalkan umur 14 itu sebenarnya nggak bakal jarang ketemu sama orang yang kayak gitu. Tapi ketika kalian SMA deh, lulus SMA, pasti teman-teman SMP kalian yang udah lost contact gitu kan, ketemu di satu frame, ngomong, sombong lu ya, lu sekarang abang-abang sekolahnya jauh, misalkan di Tambun atau di Jakarta gitu kan. Ya karena kita sejak lulus SMP tuh nggak kontak secara personal gitu loh. Ya lulus aja gitu kan. Dan lu juga nggak ada ketertarikan untuk menjalin komunikasi. Anjay, menjalin komunikasi doang. Yang primer, sekarang yang sekunder. Sekunder itu apa ya? Terjadi apabila jangan apabila terjadi melalui perantara. Biasanya yang sekarang perantara itu bukan ke orang ya, tapi kita perantaranya itu ke sosial media. Sosial media. Bentuk antara komunikasi di sosial media itu apa aja? Atau sosial medianya apa aja? Yang pertama, Instagram. Apa? Instagram. Instagram.
Terus sosial media ya, kalau WhatsApp, Line itu bukan sosial media, itu bentuk aplikasi chat. Twitter. Baru pengen bilang. WeChat dia sosial media emang ya? Twitter. Oh, Twitter, sorry. Kok dengarnya WeChat. Twitter. Ketiga, yang sekarang lagi bukan rame, penggunanya lagi banyak banget yang mengklaim Instagram, WA, terus mengklaim apa lagi ya dia? Dibeli sama dia. Facebook. Nah, Facebook. Facebook. Ini 3 sosial media terhits saat ini gitu kan. Snapchat juga ya sebenarnya. Cuman Snapchat teralihkan kepada Instagram yang semua fiturnya tuh ada di Instagram gitu. TikTok lah juga ya. Itu sosial media yang kalian bisa lihat snap orang. Bentar. Kegunaannya pertama, lihat snap. Berarti kita bisa ngelihat keadaan seseorang yang emang kita ikutin gitu kan. Misalkan si Mikael nge-follow si Ica. Si Ica bikin snap, lagi ada di pantai, lagi healing si Icanya. Berarti yang tadinya si Mikael mau ngajak main, jadinya nggak jadi karena tahu si Ica tuh lagi healing ke pantai gitu kan. Dia snap, berarti bisa ngelihat keadaan atau keadaan seseorang lah ya, atau kesibukan si orang itu gitu. Terus apalagi? Bisa tanya kabar, pakai kabar, pakai DM. Kalau Facebook berarti Messenger ya, kalau Twitter inbox ya, iya nggak sih? Terus apa lagi kegunaannya? Lihat postingan. Apa aja sih yang dilakuin dia keseharian ini? Kan kalau snap mah kan cuman hari itu aja selama 24 jam. Tapi kan kalau postingan lama gitu kan. Tergantung kitanya mau menghapus atau enggak. Dan menurut aku di Instagram itu ajang orang saling adu pamer. Ya nggak sih? Apa aku doang yang mikir? Tapi emang bener kok di Instagram tuh kalau misalkan view-nya nggak oke atau nggak estetik tuh kalian nggak akan ngepost gitu. Atau kalian ngepostnya itu bener-bener udah diedit sampai estetik banget gitu baru kalian post gitu. Terus jangan lupa yang paling contohnya banget, yang paling oke banget itu adalah email. Lebih ke formal ya kalau email tuh. Cuman emang ini tuh salah satu perantara yang menghubungkan kita kepada orang lain. Jadi apalagi kalau kalian gak ada email, kalian bisa nggak bikin Instagram, bikin Twitter, bikin Facebook? Bisa sih, tapi dengan nomor handphone gitu kan. Cuman ujung-ujungnya akan meminta verifikasi email. Kalian beli HP aja langsung suruh verifikasi email kan, masukin email. Terus juga kan yang tadi kan macamnya, terus ada sifatnya. Warnanya jangan ini, sifatnya. Secara sifatnya. Si interaksi sosial itu dikatakan atau dibagi dengan 2 juga. Yang pertama itu ada sifat positif. Berarti kalau ada positif pasti ada negatifnya. Ya, aku suka warnanya.
Yang pertama kita bahas positif dulu. Kalian mumet banget nggak sih? Kita materi semua, nggak ada soal. Enggak lah ya. Kalian ngobrol. Nah, kalau kontak fisik itu adalah bentuk yang mengarah suatu keadaan yang mengarah pada apa ya? Ismi, kamera lu nyala. Thank you. Soalnya aku lagi nulis, jadi kalau aku lagi benar-benar kayak gini, aku nggak bisa ngeliat kalian gitu. Muka aku aja kalau aku buka juga percuma gitu. Mengarah pada kerjasama. Contohnya apa biasanya? Kalau kerjasama. Berarti kan dalam bentuk positif itu masuknya ke si kerjasamanya. Contohnya itu bisa melakukan atau mengerjakan tugas sekolah. Ini kan salah satu kegiatan yang positif, ya enggak sih? Yang kedua adalah sikap ramah. Kepada orang lain. Kalau kalian ketemu sama orang yang benar-benar ramah, baik, berarti kan kalian mikirnya vibesnya tuh positif banget ke orang itu. Bahkan sampai baik banget sih orang itu ya, padahal kita nggak kenal. Terus apa ya? Ya itulah. Pernah nggak sih kalian dihadapkan dengan suatu keadaan kalian nggak kenal orang itu tapi orang itu baik banget sama kalian, apalagi ketika kalian kesusahan, kayak contohnya mogok di tengah jalan gitu, terus pom bensin jauh, ada aja orangnya yang kenapa mas atau dek bannya bocor atau kehabisan bensin. Iya, ini kehabisan bensin. Oh ya udah Bapak atau Kakak atau Abang bantu ya gitu kan. Ada aja gitu. Yang positif, sekarang kita yang ke negatifnya. Kalau negatif adalah berunjuk apa ya? Suatu aja lah samain ya. Suatu keadaan yang mengarah pada pertentangan atau apa ya? Ya pertentangan aja lah ya. Pertentangan. Contohnya apa? Contohnya itu hilangnya respon. Respon terhadap sesama manusia. Ketika kalian hilangnya respon terhadap sesama manusia, kalian itu akan menjadikan sifat itu adalah suatu kenegatifan. Atau jangan kalian deh, kalian melihat orang hamil berdiri di kereta itu. Terus sedangkan ada orang di depannya itu
masih muda gitu, umur kalian gitu, 14, 15, 16 gitu. Tapi dia nggak ngasih tempat duduk, dia tuh sama orang yang hamil itu gitu. Pasti kalian mikirnya apa? Ih, orang itu nggak pengertian banget, berarti kan udah merujuk kepada negatif. Pemikiran kalian udah negatif sama orang itu gitu kan. Dan orang itu ada dua keadaan. Yang pertama memang mungkin dia itu kakinya sakit nggak bisa berdiri gitu, atau menahan bobot tubuh dia. Yang kedua, emang dia itu udah hilang sama respon terhadap sesama manusia gitu. Kayak ya udah sih bagenin amat gitu itu ibu-ibu berdiri gitu kan. Terus yang kedua, berbicara kepada orang yang lebih tua dengan nada bicara yang tinggi. Ketika kita melihat orang yang bernada bicaranya tinggi, padahal ngobrolnya itu bukan ke sesama usianya, berarti kita mikirnya apa? Nada bicara tinggi. Ih, itu orang nggak sopan ya. Negatif. Ya nggak sih? Oh ya, yang tadi itu, yang ini, maaf, yang mana ya, interaksi kontak fisik itu, yang si primer, ini nih primer, sekunder, itu tuh disebutnya A aja ya, aku lupa, nggak ngasih tahu. Ini tuh proses. Sekarang kita mau ke si B. Aku suka warna ini, nggak mau ganti. Yang ini aja deh. Yang B. Komunikasi. Kalau interaksi yang aku bilang itu adalah ngobrol, berarti dia itu berkomunikasi. Kalau misalkan kalian nggak ada komunikasi, berarti kalian nggak ngobrol, berarti kalian tidak memiliki interaksi sosial. Kita bisa nggak berkomunikasi sama orang di sebelah, mungkin ada sebab akibat karena misalkan nggak kenal sama orang itu gitu kan, atau memang nggak akrab gitu. Jadi kita itu risih kalau misalkan berkomunikasi sama seseorang itu gitu kan. Nah, dari proses komunikasi itu seperti apa ya? Atau merupakan proses penyampaian undek-undek penyampaian apa ya, pikiran atau perasaan seseorang kepada, aku sambil mikir, takut tipe, kepada orang lain. Kalian berteman kan? Iyalah berteman, gak mungkin kalian gak punya teman. Ketika kalian berteman dengan seseorang, terus kalian ini berantem, warnanya jelek, kalian berantem. Ketika berantem, kalian akan lost kontak.
akan tidak menghubungi satu sama lain. Padahal hanya karena salah paham. Tapi karena kalian nggak ada atau tidak menghubungi satu sama lain, berarti tidak ada komunikasi, salah pahamnya akan berujung lama atau berkepanjangan. Ya nggak sih? Cuman gara-gara misalkan si A beli minum, baru nyedot sekali gitu. Terus si B minta, gue minta minum dong gitu kan. Nah padahal si B ini mintanya cuma sesedot gitu kan. Si A-nya ini nggak ngeliat. Ada orang ketiga ikutan nyedot juga. Sebutlah dia si C. Nah, jadi minumnya itu habis sama si C ini nih, si C. Dan si C nggak bilang ke si A kalau dia minta es itu. Berarti pas esnya habis, yang disalahin itu si B apa si C? Siapa guys? Apa bingung dari penjelasan aku? Guys, everybody. Pasti akan nyalahin si B. Karena si A ini taunya yang minta esnya itu si B, bukan si C. Salah paham, berantem. Habis itu nggak berkomunikasi, tidak menghubungi satu sama lain. Jadinya berantemnya, salah pahamnya berkelanjutan. Terus komunikasi. Ada macam. Ada verbal. Tuh, aku lupa lagi ya komunikasi itu apa ya. Ada verbal, ada non verbal. Ya, verbal sama non verbal. Yang verbal 4 menit terakhir. Dari sini ada yang mau tanya enggak? Enggak, insya Allah. Enggak, insya Allah. Apa aku mau ngasih soal? Bentar, tapi aku mikir di buku. Lama. Aku harus buka buku dulu. Baca dulu. Memilah dulu. Mending langsung ketemu. Verbal. Verbal itu adalah suatu meliputi kata-kata yang diucapkan atau diucapkan aja ya udah, atau tertulis. Jadi hal ini itu sangat memiliki effort atau apa ya? Ya itulah pokoknya. Apa sih? Yang pertama, dia itu kalau kita ngomongin ini tuh banyak banget macamnya ya, cuman intinya cuman satu sih sebenarnya. Cuman emang variannya tuh banyak atau contoh-contohnya itu banyak. Ada kecepatan. Nah, keberhasilan suatu komunikasi ditentukan dengan kecepatan berbicaranya atau kecepatan pengambilan maksud si orang tersebut gitu loh. Ketika kalian ngobrol gitu kan, kalian ngobrol tuh kalau lagi excited banget,
nada bicara atau kecepatan ngobrol kita itu, berbicara kita itu akan meninggi atau meningkat gitu. Tahu nggak sih, tadi kan gue ketemu si dia tahu, terus dia itu terus dia itu jalan sama cewek. Tahu nggak sih ceweknya tuh siapa? Ceweknya si A dari kelas ini. Padahal dia punya cowok tahu sebenarnya. Contohnya kayak gitu kan. Kita itu akan lebih excited ketika menurut kita itu obrolannya itu seru gitu. Tanpa kita sadari kecepatan bicara kita itu akan semakin meningkat gitu. Nah, kalau misalkan kecepatan bicara kita meningkat, kalau ngobrol sama orang yang lemot, apaan? Kesel nggak sih? Kesel ya. Kayak, anjir lah lu dari tadi gue ngomong lu nggak merhatiin gitu kan. Enggak, gue bukan yang nggak merhatiin, cuman emang lu ngomongnya tuh cepet banget, gue sampai nggak ke candak gitu lu ngomongin apa gitu. Yang kedua ada perbendaharaan kata. Maksudnya itu ada komunikasi, ketika kita berkomunikasi kita itu terkadang sering aja mengungkapkan kata-kata yang tidak efisien atau kata-katanya nggak jelas gitu. Sering banget kan kalian ngomong tuh pengennya tuh ngomongin A tapi malah menjalar ke B, C, D gitu. Jadi intinya tuh mau ngomong dia itu berantem gitu. Tapi kalian saking excitednya dengan kecepatan yang penuh seperti Rossi, kalian jelasin tuh kenapa dia berantemnya. Sampai kalian itu ngomongnya tidak efisien atau pembendaharaan katanya itu tidak efisien. Kita abisin yang verbal dulu ya. Yang ketiga ada intonasi kata. Kok intonasi? Ya udah nggak apa. Intonasi kata atau cara. Dia tuh sama kayak si kecepatan, cuman lebih ke apa ya, kalau intonasi itu lebih ke mempengaruhi proses secara dramatis gitu. Jadi kalian ceritanya tuh selalu secara dramatis atau disebut dengan hiperbola. Ditambah-tambahinnya banyak gitu. Terus yang keempat ada humor. Humor itu adalah gampang. Humor itu apa? Aku bingung lagi humor itu apa. Lawakan lah ya. Lawakan yang terjadi ketika oh iya, sebentar Ki, bentar ya, dikit lagi. Lawakan yang terjadi ketika ada candaan. Oke, dari sini ada yang mau tanyain nggak? Guys, everybody. Nggak ada, Kak. Kita udah lewat 3 menit soalnya. Ada yang mau tanyain? Nggak ada. Oke, dibuka dulu yuk kameranya. Aku mau buka juga sekalian. Tapi gelap. Sekalian say hey kan. Say hi. Wow. Aku mau pakai cahaya ilahi. Taruhnya di mana ya yang enak?
Ya. Oke. Bentar. Oke, aku foto ya. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, thank you banget ya hari ini. Oke, aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.